Hai, teman-teman. Halo, Lan. Lihat jahitan ini. Lihat kualitas kulit ini. Benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan produk lokal tertentu. Lagi pula ini, Hermes. Bukan aku yang suka barang impor loh. Ini fakta. Lihat juga masker wajah Korea ini. Ini adalah hasil puluhan hingga ratusan tahun akumulasi kerajinan dan investasi riset. Itu semua dihasilkan dari uang sungguhan, tidak seperti produk lokal. Produk lokal sudahlah. Suka main kartu sentimen. Cih, tidak tahu apa-apa. Cuma bisa ngomong ngawur. Kamu cuma kurin makanan. Ngerti apa? Hai, kamu bilang tas ini kualitasnya bagus, kamu tahu tidak? Pabrik induknya ada di Yu, Zhejiang, negara kita. Masker Korea yang tadi kamu bilang. Bulan lalu baru saja kena denda karena iklan palsu, kena denda. Teknologinya sebenarnya berasal dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, lisensi paten tahun 2018 tahu, beneran sterilnya kena masalah, yang dikatakannya palsu semua ya. Beneran, hostnya kena masalah. Kamu pintar bicara juga. Yang ini ada benarnya juga. Pernah dengar gaharu liar? 1 gram seharga 1.000 emas. Sulit didapatkan meski dengan uang banyak. Sekarang ada harga tapi tidak ada stok. Apa itu barang mewah? Menurutku, kamu yang tidak tahu. Gaharu memang hebat. Ini pada hosting. Sistem debat terkuat telah aktif. Selama host berdebat dengan logis, akan mendapatkan hadiah. Berdebat saja dapat hadiah. Sistem ini khusus disiapkan untukku, ya? Ding, hadiah paket pemula, kayu gaharu kualitas super 50 gram. Nilai 20.000 per gram, 50 gram, tapi nilainya lebih dari 1 juta. Ayo bantah lagi, lihat apa lagi yang bisa dikasih sistem ini padaku. LV dan Hermes sekarang sudah ada di mana-mana. Pernah dengar kayu cendana ungu? Susah didapat meski pakai uang banyak. Wu Zetian dulu mengubur burung beo, pakai peti mati dari kayu cendana ungu. Sekarang gelang cendana ungu yang bagus. Harga awalnya 4-5 juta. Ini baru namanya barang mewah. Beneran? Aku jadi tahu. Tolong lanjut. Pembawa acara tukang antar makanan sialan. Kalah debat langsung maki ya? Selamat Sugang berhasil. Dapat 1 gelang kayu cendana ungu. Wah, gelang kayu cendana ungu kualitas super. Ya opo. Nilainya pasti ratusan juta. Aku jadi kaya raya. Halo, kopi yang kamu pesan sudah siap. Aku sudah punya sistem. Buat apa aku masih jadi kurir? Hei, Mas Muda, gelangmu ini dari mana dapatnya? Bisa dikasih lihat ke kakek ini? Mata bagus. Sini, lihat saja sesuka hati. Kayu cendana ungu. Oh, bedih penglihatan tajam. Ini memang 10 cendana 90, tumbuh ribuan tahun. Kayu cendana ungu kualitas super. Bisa ikhlas melepasnya. Kakek beli dengan harga pasar. Transfer sekarang juga. Tua, anak ini seluruh tubuhnya. Total tidak. Sampai 200. Mana mungkin punya kayu cendana ungu? Jangan sampai tertipu dia. Betul, kayu cendana ungu mana semudah itu ditemukan. Jangan percaya omong kosong. Aduh, ya Tuhan. Kakek, jangan sampai Anda tertipu. Anak-anak muda sekarang cuma menipu orang tua. Manik-manik kayu murahan ini di pasar sayur 10.000 dapat 3 tuh. Malah lebih murah dari kol. Oh, kalau sudah selesai belanja, mending pulang saja ya. Hei, aku cuma mau menegakkan keadilan. Kenapa? Lihat bapak ini pakaiannya sederhana. Pasti dari keluarga biasa. Kamu nggak boleh nipu orang tua. Terima kasih niat baikmu. Soal gelang ini, aku juga sedikit paham. Sedikit paham lebih bahaya. Setengah ngerti, setengah enggak. Paling gampang dibodohi. Betul enggak? Benar kata ibu. Sekarang orang memang sasarannya lansia. Dasar punya hati. Iya. Kalau kalian nggak ngerti barang, jangan sembarangan ngomong dong. Terima kasih niat baik kalian, tapi orang nggak bisa dinilai dari penampilan. Anak muda ini, yang nggak nipu aku. Gelang ini, sobat muda. Aku tawar 15 juta. Kalau kamu mau transfer sekarang, gimana? 15 juta. 15 juta. Kakek, gelang ini langka dan gak ada patokan harga. Lagi pula. Aku belum mau jual. Hah, omongannya sok hebat. Mungkin kantong lebih kosong dari muka. Pura-pura jadi ahli? Gelangmu ini, kalau benar kayu cendana asli. Aku langsung panggil kamu guru. Aku sok jadi ahli. Kalian satu persatu juga pada ngomongin gelang kecilku, nilai-nilai nggak karuan. Tipu lah. Aku juga nggak niat Siapa yang aku tipu? Baik. Sudah cukup. Selamat, tuan rumah berhasil membantah. Mendapatkan tabungan 1 miliar yuan. Hadiah sudah masuk ke rekening. Wah, 1 miliar. Sekarang aku benar-benar jadi orang kaya. Terus terang, aku adalah Xiang Huai, Ketua Asosiasi Kayu Cendana Ungu. Kalau kau ada waktu luang, bisa mampir ke rumahku. Boleh, saat ini aku tidak sibuk. Baik, ayo. Kita jalan bareng. Saat ini aku tidak sibuk. Ayo pergi, baik, ayo pergi. Kita jalan bareng. Sobat muda, biarkan aku lihat lagi gelangmu itu. Silakan, Pak Wang.
Alasan aku ingin membeli gelang ini karena cucuku Miao Shui sakit. Aku sudah mencari berbagai dokter terkenal. Semua bilang tidak bisa sembuh. Ku dengar kayu gaharu memiliki efek untuk penyakit ini. Tapi kayu gaharu berkualitas tinggi. Sungguh sulit dicari meski dengan uang. Aku terpaksa memilih yang kedua terbaik. Membeli kayu cendana ungu kecil ini sekadar penghiburan batin. Kayu gaharu. Wang. Aku di sini. Kebetulan ada 50 gram gaharu putih super. Sungguh? Itu bagus sekali. Aku bersedia membelinya dengan harga tinggi. Itu bagus sekali. Aku bersedia membelinya dengan harga tinggi. Bercanda apa? Dia cuma anak miskin. Mana mungkin punya gaharu putih super? Wow. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Lagi-lagi orang yang menilai dari penampilan. Kalau begitu, aku pamit dulu. Hei, sebab muda Ling, tunggu dulu. Silakan duduk. Pelayan, jangan kurang ajar. Tuan Ling adalah tamu istimewa yang saya undang. Pak Wang, coba lihat. Apakah ini yang anda cari? Baishang putih kelas atas? Itu dia. Tuan Ling, saya bersedia membayar 30 juta untuk membelinya. Kartu ini berisi 30 juta. Anda harus menerimanya. Saya tidak tahu. Apakah saya layak menerima 30 juta ini? Bagaimanapun juga. Tadi ada yang mengira saya tidak mampu mengeluarkan Baishang putih kelas atas. Layak. Tentu saja layak. Tuan Ling, tadi saya yang kurang ajar. Saya minta maaf kepada anda. Mohon terima. Ding selamat, host berhasil menjawab tantangan, mendapatkan koleksi lengkap resep obat tradisional Tiongkok kuno. Hadiah sudah diberikan. Di kepalaku, dalam sekejap, tiba-tiba masuk. Begitu banyak teori pengobatan Tiongkok. Sekarang saya bisa merawat orang sakit. Pak Wang, Anda bilang cucu Anda menderita penyakit yang sulit. Kebetulan saya sedikit mengerti ilmu kedokteran. Bisa membantu Anda memeriksanya. Benarkah? Tuan Ling juga paham farmakologi medis. Itu bagus sekali. Jika Anda bisa menyembuhkan penyakit cucu saya akan memberi Anda 30 juta sebagai biaya konsultasi. Menyelamatkan nyawa seseorang. Lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Ayo pergi. Baik, saya akan atur sekarang. Wah, Tuan Ling ini asal-usulnya tidak jelas. Diam, lakukan seperti yang saya katakan. Ya, Kaki, siapa dia? namanya Ling Feng. Saya khusus mengundangnya untuk merawatmu. Nona Miao Shui, apa Anda keberatan jika saya merawat nadi Anda? Tidak keberatan. Tidak masalah besar. Obat ini cukup direbus dan diminum. Hanya ini, obat murahan. Bisa menyembuhkan Miao Shui. Hanya ini. Obat murahan. Bisa menyembuhkan Miao Shui? Benar. Hanya obat murahan ini. Dirubah dan rebus. Baik. Ayah, penyakit Miao Shui sudah stadium akhir. Bagaimana kau bisa sembarangan mencari orang tak dikenal, meresepkan obat? Kakak dan kakak ipar di alam baka akan menyalahkanmu. Jika kau percaya padaku, Nona Miao Shui akan selamat. Jika tidak percaya, Pergilah sekarang. Miao Shui sudah cukup menderita. Tidak bisa kau buat dia makin sengsara. Jangan pergi. Aku percaya padamu. Aku juga percaya. Kalian gila. Orang ini jelas penipu. Orang sakit memang nekat, tapi jangan sampai cari orang macam ini. Tinggi, jangan ngawur lagi. Teman muda ini sengaja aku undang untuk mengobati Miao Shui. Ayah, Pipi, jangan bicara lagi. Anggap saja coba. Aku percaya dia. Aku ingin sembuh. Miao Shui, ini takdirmu. Bagaimana kau bisa sembarangan menyerahkan diri ke tangan orang lain? entahlah, kau ingin dia sembuh atau tidak. Apa maksudmu? Jika kau benar ingin dia sembuh, diam saja. Tunggu dia minum obatnya. Kau akan tahu. Tuan, coba ini. Benar-benar akan diberikan pada Nona. Harus aku yang minum. Cepat, bantu Nona minum obat. Miao Shui, kamu sudah tidak apa-apa? Miao Shui, kamu sudah lebih baik. Iya, obat ini benar-benar semujarab itu. Sekarang, aku benar-benar merasa lebih baik. Aku ingin makan sesuatu. Mau makan apa? Kakek akan belikan untukmu. Terima kasih, teman muda. Biaya konsultasi 30 juta. Aku akan transfer sekarang. Pa, apa kau sudah pikun? Orang ini dari desa terpencil entah mana. Ini jalanan. Mana pantas dapat 30 juta? Aku pantas atau tidak? Nona Wang, bukan kau yang putuskan. Kondisi Nona Miao Shui. Aku yakin rumah sakit top dunia sudah menanganinya bertahun-tahun, kan? Ada gunanya. Lagi pula, kalau Nona Miao Shui dioperasi, risikonya terlalu tinggi. Kayak obat target atau biologis. Juga tidak efektif. Dan, Nona Wang, coba ingat-ingat. Kapan terakhir kali Nona Miao Shui
Bisa tidur, nyenyak, tanpa pereda nyeri. Kapan terakhir kali? Nona Miaksue. Bisa makan sendiri? Kondisi Nona Miaksue sekarang. Semua sudah lihat? Wang Lao, Nona Miao Shui. Kalau ada masalah nanti, langsung hubungi aku. Baik, terima kasih banyak, teman muda. Rekening bertambah 30 juta. Dari tidak punya apa-apa, menjadi 160 juta baru sehari. Seperti mimpi. Deng berhasil membantah. Mendapatkan buku seni bela diri kuno. Latihan keras Qigong. Hadiah dikirim. Latihan keras Qigong, aku merasa tiba-tiba seluruh tubuh penuh tenaga. Kalau tidak ada urusan lagi, aku pergi dulu. Gak nyangka, ternyata adik kecil ini jagoan juga. Adik kecil ini benar-benar nyembunyiin kemampuan. Gak cuma punya harta karun, tapi juga jagoan obat-obatan dan bela diri. Kalau bisa bayar mahal, suruh dia jagain Miaoxue. Enak banget! Makanan di restoran mewah ini, enak banget. Sekarang udah punya duit. Besok makan di sini tiap hari. Aduh, ini bukan mantan pacarku yang miskin. Ling Feng, dari ujung kepala sampai kaki. Gak sampai 100.000. Bisa makan di sini juga? Mungkin mau makan gratis? Katuh! Apa kita kasih tahu, bos? Sorot dia pergi. Ceningju. Dulu lo, benci gue miskin. Lo selingkuh dari gue. Kalian berdua, laki-laki selingkuh dan perempuan murahan. Berani muka di sini. Jangan cepat. Loh, mulut lo jaga baik-baik. Miskin mati. Percaya nggak gue pukul lo? Ayo pukul. Lah Hila, ngapain? Jibe suruh lo ngomong. Ilmu pernapasan keras ini benar-benar ayo, manager, gua kasih lo 100.000. Lakuin sesuai maunya gua. Bos, lo tinggal bilang, dia langsung urus. Mereka berdua. Usir mereka semua. Ada kata bos? Cepat pergi. Kalau enggak, gue usir pakai pukulan. Lo berani. Coba lo sentuh gue. Mana? Dengar kan? Dia suruh lo coba. Gini, satu pukulan 100.000. Biar lo lawan bos. Jangan pukul. Gua salah. Kami pergi sekarang. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Anak ini kok tidak tahan pukulan ya? Nanti semua biaya dibayar sekalian. Oke bang. Oke. Ling Feng, dulu waktu bersama. Selain miskin, tidak ada yang buruk. Tapi sekarang bisa menghambur-hamburkan uang. Zhang yang setahun cuma dapat 500.000. Ling Feng begitu mencintaiku. Mungkin bisa balikan lagi dengannya. Hingju, mukaku sakit banget. Sakit apa? Barang tidak berguna. Kamu. Aku tahu dulu, semuanya salahku. Aku sungguh tahu salah. Senyingju! Dulu waktu aku miskin, kau memperlakukanku seperti sampah. Bersama Zhang yang mengejekku. Sekarang, aku punya uang. Kau datang jadi penjilat. Terlalu matre banget. Kalau tidak akan. Begitu memusuhi Zhang Yang. Memusuhi dia? Aku cuma tidak suka padanya saja. Sekalian, melampiaskan dendam lama. Chang Ying, jangan-jangan kau kira aku melakukan semua ini semata-mata untukmu. Jangan kau berlagak. So penting. Ling Feng, jangan terlalu keterlaluan. Pernah bersama. Ini adalah hal paling sial dalam hidupku. Chen Yingju, jangan ganggu aku lagi. Kalau tidak, kamu... Manager, aku datang. Satu pukulan 100.000. Masih mau coba lagi? Kekayaan Zhang Yang, seluruhnya ada di perusahaan kecilnya itu. Kalau bisa diakuisisi, perusahaan lawannya, sekalian menghancurkannya, pasti lebih senang lagi. Nanti saja lihat. Halo, maaf, cari siapa? Jadi direktur utama Anda untuk bicara soal akuisisi. Ada janji. Tidak perlu janji, bilang saja aku mau mengakuisisi perusahaan. Suruh dia keluar nego harga. Perusahaan murahan ini masih pakai sistem janji. Asetnya cuma sejutaan, gaya-gayaan. Kalau telat, gaji Anda bisa dipotong. Tapi kalau Anda menyinggung, baru saya nanti. Anda bisa dipecat. Pak Manajer, ada orang mau akuisisi perusahaan. Halo. Anda yakin mau mengakuisisi? Perusahaan saya memang belum berkembang, tapi asetnya nyata. Tawar harga, langsung tanda tangan kontrak. 150 juta, ambil kontrak. Silakan ke sini. Pak Ling, daftar serah terima perusahaan. Ada di laci kiri Anda.
Baik, saya pergi dulu. Halo semuanya, nama saya Ling Feng. Bos baru kalian, semoga ke depannya bisa kerja sama dengan baik. Selamat datang, bos baru. Bos, ini nulis apa? Semua dengar. Mulai hari ini, gaji semua karyawan naik 2 kali lipat, komisi jadi 2 kali lipat. Siapa yang berhasil rebut klien perusahaan Zhang Yang dapat bonus tambahan 5.000? 5.000, Mbak. Kalau begitu saya besok langsung rebut klien besar mereka. Baik. Saya tunggu kamu. Ya, baik. Hebat sekali. Tidak menyangka, aku akhirnya jadi bos juga. Rasanya jadi bos memang beda. Ada apa? Linggu Jinhua ini, bukannya sebelumnya, selalu kita tekan. Kenapa bulan ini saluran distribusi semuanya dirampas sama mereka? Mereka sengaja menghajar kita ke pelanggan kita. Mereka kasih harga lebih murah. Saluran distribusi kita. Mereka kasih diskon lebih besar. Dan sepertinya nggak ada habisnya. Kamu bilang aja, masih butuh berapa duit? Hajang, sudah cek. Bos Lindu. Jinhua sudah ganti orang. Ganti bos? Siapa? Bos barunya namanya Ling Fang. Sebelumnya di industri ini nggak pernah muncul. Tapi dia ambil alih sebulan. Kinerja Lindu naik 3 kali lipat. Anak itu lagi? Investasikan untukku semua harta bendaku. Semuanya ditanam. Aku nggak percaya. Anak baru lulus yang masih bau kencur. Bisa bikin apa? Dulu aku sama sekali nganggap Ling Feng. Sekarang berani naik ke atasku. Aku kagak bikin dia. Alah, sampai nggak punya celana. Hah! Aku cuma karyawan. Menghalangi dia cuma bikin kerja. Enggak perlu. Halo, minta kopi 1. Baik, tunggu sebentar. Hai, semua buatan Jerman itu hebat. Quality, canggih, presisi, pabrik kecil dalam negeri. Nggak bisa dibandingin. Kalian buta. Itu semua kejadian kebetulan. Barang Cina itu murah. Barang Jerman nomor 1. Begitu suka barang asing. Kejadian kebetulan. Kamu jilat barang Jerman. Barang Jerman juga jijik sama mulutmu. Selamat tuan rumah, sukses bantah argumen, mendapatkan pengubah teknologi terkuat, hadiah sudah dikirim ke kantor tuan rumah. Pengubah teknologi. Kebetulan. Langsung masuk pabrik. Hancurkan Zhang Yang dari akarnya. Buaya terlilit hutang. Dikritik sanak saudara. Lebih lega daripada bangkrut. Kasih dia sedikit manis dulu. Lalu Serchen Ying Juju. Bagus sekali. Bangsa pasal Lingdu Jinhua. Akhirnya turun. Lihat bagaimana kau melawanku. Hei, Ma. Transfer sisa uang di rumah. 200.000 aku. Jangan urusin. Kau pinjam aku lagi 500.000. Untung ada kamu urusan kemarin. Investasi kali ini berlipat ganda. Aku bagi setengah. Aku mohon. Ya, baik. Pinjam lagi beberapa juta. Bisa habis Ling Feng sepenuhnya. Nanti, aku akan buat dia berlutut di depanku minta ampun. Hai, Direktur Chen. Siap-siap tarik jala. Semua barang yang dijual ke Zhang Yang, batalkan semua kerjasama. Benar-benar tidak berguna. Bahkan Ling Feng si brengsek. Cukup. Jangan sok tahu sekarang. Dulu kamu juga setuju kan? Salahku dulu dengar kata-katamu. Sekarang uangku habis. Kembalikan uang. Uangku juga habis. Zhang Yang, Chen Yingdu. Lama tak jumpa ya. Ling Feng, kita pernah saling mencintai. Aku tahu kau menghancurkan Zhang Yang. Semua demi aku. Kau masih cinta aku kan? Pergi! Ling Feng, semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, perusahaanku tidak akan bangkrut. Aku habis-habisan lawan kamu. Rencana 3 bulan dari jebakan hingga penangkapan, dulu kantor yang megah dan tak terjangkau, sekarang hanya tempat kembali ke kurungan. Aku, Ling Feng, akhirnya merebut kembali semuanya. Hai. Apakah ini Ling Feng? Siapa kamu? Aku Wang Miaoxue, sedang istirahat pemulihan, mau mengundangmu makan untuk berterima kasih. Boleh, kebetulan belum makan siang. Aku kirim alamatnya padamu. Baik, aku segera sampai. Ling Feng, akhirnya kamu datang. Kudengar kamu menyembuhkan sepupu Miaoxue. Kelihatannya tidak seperti seorang dokter. Ini sungguh aneh. Sepupu Tian Shuang, aku menyuruhmu datang. Adalah untuk makan, bukan untuk jadi detektif.
Bukan karena takut sepupu, kena tipu dan dirampas. Tidak usah kamu khawatir, urus saja dirimu sendiri. Nyoksue. Begitu sembuh, jadi renggang. Bela orang luar lawan sepupumu sendiri. Tidak tahu, terima kasih. Kamu tahu, orang paling menjijikkan di dunia? Seperti apa? Yang bicara siapa? Atas nama demi kebaikanmu. Ngomong kosong sini. Apa kau tipe orang seperti itu? Ibu ini apa-apaan? Berani berkata begitu padaku. Aku tanya kamu, apakah kamu itu sesuatu atau bukan? Aku manusia, dan tentu bukan barang. Betul. Kamu bukan barang? Anak muda. Mulut tajam. Ilmu bela diri tinggi, ada gunanya apa? Sekarang yang hebat tu main senjata. Kau tahan. Kakak, kau keterlaluan. Siapa yang menghalangi rezekiku? Aku akan hancurkan dia. Wang Miaoxue sakitnya baik-baik saja, kamu malah menyembuhkannya. Berebut harta warisan denganku. Coba tebak, apa aku bisa tahan? Dasar bajingan! Aku memang bajingan. Kau bisa apa padaku? Ternyata di dunia ini, benar-benar ada orang yang menganggap dirinya sebagai bajingan. Sungguh dunia ini luas. Apapun ada. Wah, bokoh. Kau cari mati. Ya, tapi aku tidak bisa mati. Menyebalkan, kan? Perdebatan ini akhirnya memicu sistem. Selamat, host berhasil berdebat. Mendapatkan fisik kuat terkait bukti. Hadiah ini langsung diberikan. Baiklah, karena kau cari mati, akan aku wujudkan. Tunggu saja. Sudah bilang tidak mau datang, tetap datang. Datang hanya bikin masalah. Jangan jaga tahu diri. Dulu bagaimana aku mengusir ayahmu. Selanjutnya akan kulakukan hal yang sama padamu. Ayo. Semua bertengkar hebat. Yang satu dan yang lain begini. Kedepannya, Miaoxue bagaimana bisa menggantikan perusahaan? Maksudmu, aku seharusnya tidak menyelamatkan Miaoxue, membiarkannya terbaring di ranjang seumur hidup? Bukan itu maksudku. Tapi situasi sekarang... Orang jahat datang harus melawan. Bukan bersabar, aku bisa melindunginya dengan sempurna. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Meskipun kau punya kemampuan, terus kenapa mereka pakai senjata? Apa kau bisa kebal peluru? Aku benar-benar kebal senjata. Apa? Besok aku temani Miaoxue. Aku jaga keamanannya. Jika Wang Chengfeng bertindak, konsekuensi dari perlawanan, kalian yang harus tanggung, jangan libatkan aku. Bye. Miaoxue, ada apa denganmu? Kakek, orang tuaku mengalami kecelakaan. Benar-benar dilakukan oleh paman besar. Ini sudah jelas banget. Perusahaan orang tuamu menghalangi jalan mereka. Kita juga tidak punya bukti. Di mana kakek masih punya harapan sama mereka. Hari ini terus terang aja. Kasih sayang keluarga di rumah orang kaya. Bisa sedingin itu sampai tidak kenal saudara. Sudahlah, urusin ini. Sekarang aku masih tinggal di kos. Beli saja rumah mewah untuk ditempati. Asyang? Ini Su yang kompleks dengan lokasi terbaik. Unit ini lumayan. Wah, ini bukan teman sekolah lamaku. Ling Feng? Baru beberapa tahun tidak Kau jadi makelar properti sekarang? Aku datang untuk beli rumah. Bajumu ini harganya tidak sampai 500. Harga tanah di sini 100.000. Apa kau mampu beli? Mampuku beli atau tidak? Apa urusanmu dengan itu? Syayeh, sudah bertahun-tahun, masih keras kepala seperti dulu. Itu lebih baik daripada kau, yang setiap hari jalan-jalan dengan cewek. Dahsyat. Tuan muda ni memang kaya. Mau beli apa saja bisa beli. Sedangkan kau, cuma bisa lihat doang. Mau beli apa saja? Beli. Ya udah, kau beli saja. Proyek 100 miliar ini. Selamat, host berhasil menyombong, dapat uang tunai 100 miliar, hadiah sudah dikirim ke Weekending Bank host. 100 miliar. Kebetulan total harga proyek ini 100 miliar. Tuan, ini pemilik baru kami. Dia baru saja membeli villa seharga 50 juta. Ini kontrak pembeliannya. Palsu, pasti palsu. Tuan Muda Zhang, dia saja bisa beli villa. Aku juga mau. Kau gila. Satu villa harganya 50 juta. Kamu, Tuan Zhang, pasti tidak kekurangan uang segitu. Aku mau saja. Kalau kamu butuh uang, aku bisa pinjami kamu. Tuan Zhang, kita tidak kekurangan uang segitu. Kenapa? Bayar lunas. 50 juta. Tuan Zhang, waktu tidur denganku, kamu berjanji sambil menepuk dada. Ada apa-apa? Pulang. Berani kau tipu aku? Membuatku tidur denganmu, dan bahkan operasi kelopak mata untukmu. Tunggu saja.
Renovasi vilaku dengan baik. Nanti, aku kasih kamu 50% biaya jasa. Tuan, tenang saja. Besok aku akan cari tim renovasi terbaik. Dijamin hasilnya lebih cantik dari ruang contoh. Tunggu. Setelah selesai, telepon aku. Baik. Dulu aku bahkan tidak berani memikirkan kawasan perumahan. Sekarang baru mengerti. Kalau uang sudah cukup, pemandangan setinggi apapun bisa kulihat. Ingat waktu ya, orang tua Miao Xue. Setelah kecelakaan, mereka tidak pernah keluar rumah. Meski kau jago bela diri, tetap harus hati-hati. Anak durhaka itu, dia bisa melakukan apa saja. Kamu harus sangat berhati-hati. Upah untuk melindungi Miao Xue pasti akan aku bayar dengan baik. Tenang, Pak Wang. Aku Ling Feng. Kalau sudah berjanji, pasti kutepati. Setelah urusan selesai, aku akan kasih tahu. Kamu harus ekstra hati-hati. Ya. Pak Wang ini cerewet sekali. Ling Feng, maaf menunggu lama. Tidak lama. Mereka sudah sampai di persimpangan? Ada yang membeli nyawa kalian? Maaf! Kakek. Jadi, sampai jumpa. Baik. Hati-hati di jalan ya. Ah, Tubuhku yang sekeras baja ini, lumayan juga ya. Ling Feng, kamu tidak apa-apa. Lihat aku, kelihatannya seperti orang kenapa-napa. Bagaimana caramu tadi? Keren sekali. Nanti aku jelaskan. Siapa yang menyuruhmu? Dia tidak bilang. Aku juga tahu siapa pelakunya. Pantas kakek tua tu menghargai orang ni. Jagoan. Kali ini beruntung, lain kali belum tentu. Pergi ke perusahaan dan singkirkan mereka. Kalau tidak selesaikan Miao Xue, usaha kita semua sia-sia. Tidak bisa. Risikonya terlalu besar, siapa yang tanggung kalau terjadi apa-apa? Kali ini biarkan dia dulu. Lain kali cari kesempatan lagi. Kan, aku bawa anak buah ke perusahaan. Mereka semua orang nekat. Demi uang, apa saja dilakukan. Tidak bisa berhasil malah bikin kacau. Cuma bisa ngasih saran. Sudah ku bilang berkali-kali. Jangan terlalu sering bergaul dengan mereka. Cepat atau lambat kamu akan celaka karenanya. Mana aku tahu, Ling Feng begitu hebat. Apa mungkin masalah ini dibiarkan begitu saja? Kenapa buru-buru? Kalau terang-terangan bertindak, Keluarga kita semua harus masuk. Ketua Dewan, penyakit Anda sudah sembuh? Rapat kali ini akan menggeser posisi kita ya. Semuanya harap tenang. Hari ini terutama akan mengumumkan mutasi personel dan perintah kepegawaian. Cinci, kamu cuma asisten. Apa yang kau omongkan di sini? Kami adalah pemegang saham. Berani kau suruh kami pergi? Teruslah bertengkar. Semakin keras semakin baik. Pecat saja tanpa ragu. Satu persatu memang luar biasa. Hanya manajer dan pemegang saham. Tak lihat kalian jadi direktur utama. Apa aku ini? Berani kau memaki kami. Memang kenapa kalau aku memaki? Kalian semua, sudah berapa banyak uang yang kalian hasilkan untuk perusahaan? Apa kontribusi yang sudah kalian berikan? Kalian semua duduk di atas kepala karyawan, menghisap darah, menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Pantaskah kalian tidak dimaki? Selamat tuan rumah berhasil membantah. Mendapatkan keterampilan, guncangan hati. Kenapa kalian semua diam? Tadi, mukanya kalian sangat ribut. Orang-orang ini baru tadi ribut sekali. Kenapa setelah kena beberapa kalimat Ling Fang, jadi begini? Dulu aku memaki mereka, juga tidak seefektif ini. Aku sudah siapkan rencana cadangan untuk mengosongkan saham. Sepertinya tidak perlu digunakan. Bagaimana Ling Feng dengan beberapa patah kata bisa membuat mereka diam. Zhang Qing, kau mengkhianati kepentingan perusahaan, mengosongkan anak perusahaan, produk berkualitas rendah, saham dihapuskan. Dipecat. Liu Xiao, Wang Tong diperlakukan sama. Lihat, hal ini ternyata mudah saja. Bagaimana kau melakukannya? Kalau ayahku yang datang, mereka tidak akan sebanyak ini. Mungkin karena aku terlalu ganteng. Mereka melihat pria ganteng, jadi tidak berani bicara. Miao Xue.
Pamanmu akan datang sebentar. Aku pergi dulu. Paman tidak perlu mencarinya. Bibi tidak ada. Aduh, syukurlah. Dia tidak ada. Kalau tidak, aku harus lari. Tetap ingin posisi direktur utama. Ini dulu milikku. Wang Chongfang, apa hakmu memaksa ayahmu memecatku? Bawa ini ke bagian SDM. Aku butuh orang segera. Kuharap kau bisa membantu dengan baik. Aku akan berusaha semaksimal mungkin. Ya? Mereka berdua. Suami istri tidak rukun. Masalah punya anak. Kau yakin ingin dengar? Hal seperti ini. Semua orang tertarik. Tidak mungkin. Aku sudah menempatkan banyak mata-mata. Meski Wang Miaoxue hebat, tidak mungkin dia bisa membersihkan semuanya. Orang-orang kepercayaan itu semuanya sudah dipecat dari perusahaan. Mereka bilang sendiri. Kau masih mau menipu diri sendiri? Menurutku, langsung rekrut orang, masuk paksa dan habisi dia. Biar tidak repot. Apa yang kau lakukan? Kau tahu apa? Dia anakmu. Tidak apa-apa, nak. Apa hakmu memukulku? Ibu yang manja merusak anak. Kau yang memanjakannya. Dia lahir untuk bersenang-senang, yang harus disalahkan kita sendiri yang tidak berguna. Kalian gagal menguasai Suri Group, malah menyalahkanku. Gila. Maukah kita saat mereka pulang menembak mereka? Boleh. Wang Miaoxue harus mati. Ling Feng juga harus mati, koyak. Meski ketahuan, harus basmi semua. Betul. Buat anak itu mati tanpa kuburan. Nah, kali ini pasti mereka akan kubayar dengan nyawa. Merunduk. Ada apa? Ada pembunuh bayaran membidik kita. Kalau tidak mau mati, ikuti aku. Ah. Lin Feng. Ling Fang, kamu nggak apa-apa? Tenang, nggak akan mati. Monster? Apa ini? Bisa tahan peluru. Kita pertaruhkan semuanya. Kalau gagal, Panggil lebih banyak orang. Hari ini. Harus bunuh dia. Miao Xue, cepat telepon kakekmu. Suruh dia kirim orang jemput kita. Baik. Halo, kakek. Komedi, jangan kecil pulang. Ada orang mau bunuh kami. Baik. Di sana sudah nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Hari ini harus bunuh dia. Tapi dia bisa tahan peluru. Gimana ini? ini orang ini monster dari mana? Tidak. Dia pasti pakai rompi anti peluru. Suruh semua orang. Pakai pisau. Benar. Pakai pisau. Iya, rompi anti peluru. Gak kebal pisau. Semua orang serbu aku. Pakai pisau. Potong dia sampai mati. Senang. Aku kuat.
Ma, kamu ngapain di rumahku? Keluar! Hah, kamu nggak tahu diri ya? Kamu pikir aku ngapain ke sini? Berani kamu pukul aku? Aku bunuh kamu? Jangan pukul anakku. Kamu? Dasar! Apa yang kamu lakukan? Pak! Dia pukul aku bunuh dia. Nah, Sakit nggak? Aku peringatkan kamu. Aku ini paman Wang Miaoxue. Berani sentuh aku. Kamu juga gak bakal selamat. Hah? Semua sudah berantakan. Masih berani sebut paman. Apa kamu nggak merasa malu? Hari ini ku buah. Kalian semua ingat. Kaku Ling Feng. Bukan buah kesemek yang bisa diremas-remas. Kamu berani mukul aku? Aku. Sudah. Ling Feng. Apa sebenarnya yang kamu mau? Giliranku tanya kalian. Tadi kamu berpikir. Mau membunuhku kan? Lepaskan kami. Kamu mau berapa uang? Sebut saja harga. Harga. 5 kali lipat dari nilai diriku. Bagaimana? Gak masalah. Cuma uang. Boleh juga. jangan pura-pura. Berapa sih uangmu? Ambil nomor rekening. Transfer uang. Dari sana. Iya. Kamu dengan uang hasil makan empat. Kasih tambahan uang. Kali lipat 5 lagi. Keluarga uang banyak uang. Hahaha. Nilai diriku 100 miliar. 5 kali lipat tambah 0. Hah. Gak mungkin. Kau miskin. Mana ada 100 miliar? Kau asal bicara. Kamu pikir kami anak TK? Ini perampokan. Ini kejahatan. Memang aku merampok. 100 miliar itu bukan urusanmu. Bank yang menentukan. Cek untukku. Nomor belakang 668. Saldo black card. Tuan Ling, saldo akun Anda adalah 10 miliar 60 juta 200 ribu rupiah. Apa? Ini tidak mungkin. Pasti palsu. Kau beri kesempatan. Gunakan nomor kartuku untuk mengecek. Tapi setelah ini, kamu tidak punya kesempatan untuk tawar-menawar lagi. Cukup. Pilih. Paling sedikit berapa? 200 ribu. Lebih dari itu tidak ada gunanya. Kau bilang lipat 5. Sekarang tidak bisa kasih. Menurutmu berapa yang harus dikasih? Orang kampungan ini pantas tawar-menawar dengan aku. 1 miliar. Kalian anggap aku pengemis? Nyawa kalian bertiga. Cuma segini. Apa kata-kataku dulu dianggap angin lalu? Lalu kau mau apa? Tawar-menawar. Juga lihat berapa yang aku butuh. Kalian berdua ayah dan anak, bicaranya mirip. Tidak akan mempersulit kalian. Tidak lipat ganda 10 miliar. Tidak bisa kasih. Bunuh kalian. Lagi pula kalian, Zuri Group nilainya 200 miliar, 10 miliar seharusnya kecil. Uang hilang bisa dicari lagi. Kalau nyawa hilang, semua habis. Diam! Kau betapa sulitnya akumulasi modal. Dasar pemboros. Semua demi kau, omong kosong, demi dirimu sendiri. Cepat beri uang. Aku tidak mau mati. Kalau tidak, kau keluarkan 3 miliar. Selamatkan nyawaku. Ling Feng sudah memukulnya. Kamu 100 miliar tidak bisa. Ribet penanganannya. 80 miliar. Di depanku. Duh, jangan main-main begini. Ya 100 miliar. Nggak bisa keluar. Kalian semua mati di sini. 100 miliar. Aku kasih. Transfer sekarang. Kamu orang pintar. Untung dia nggak nekat. Aku emang nggak mau beneran bunuh orang. Padahal kita yang jadi pengendali. Kok jadi pecundang? Aku kalah segalanya. Bunuh orang tua Wang Miaoxue dan dia. Gak bisa diterima Tuhan. Sekarang harus jual aset buat beresin masalah. Bener-bener jatuh.
suami. Masih ada satu cara terakhir. Di antara 4 Raja Langit, ada pembunuh elit. Dia turun tangan, bisa selesaikan semua masalah. Pak Wang. Info. Gimana kabarnya? Sudah selesai semua? Baik. Tanpa kamu, aku beneran nggak tahu bakal jadi apa, Pak Wang. Itu udah tugas aku. Baik. Ling Feng, aku harus ganti rugi sama kamu. Mobil kamu. Santunan kerugian mental, Pak Wang. Aku bukan cuma nggak rugi, malah untung. Karena aku nemuin Wang Chengfeng, dia ambil 100 miliar buat beli nyawa seluruh keluarganya. Masa sih? Kenapa kamu nggak langsung bunuh seluruh keluarganya? Miao Xue. Kalau Ling Feng bunuh orang, itu bakal kena tanggung jawab hukum. Dia nggak berutang sama kita. Maaf. Nggak apa-apa. Gimana kalau begini? Kamu traktir aku makan ya, aku maafin kamu. Kalau begitu kita pergi ke Hotel Ling Cheng di tempat mereka baru keluar menu kaviar. Kita coba. Bye. Tapi keluargamu baru kena masalah. Kamu pergi keluar nggak bahaya. Ada Ling Feng. Apa yang ditakutkan? Dia aja bisa beresin Wang Chengfeng. Baik. Kalian pergilah. Sampai jumpa. Halo, aku mau ruang VIP. Luna Wang, ruang VIP sudah penuh. Cuma bisa atur di ruang utama. Buka. Kenapa begini sih? Ganti bos jadi nggak kenal orang. Bos sebelumnya baik banget. Oh, kartu emas ini. Bos sekarang nggak bisa pakai. Benar-benar mata duita. Bos yang ini kalau lebih paham situasi dari bos sebelumnya, seharusnya layani aku dengan... Bahkan kalau harus kosongin ruang VIP, harusnya duluan layani aku. Ramai begini seru juga, boleh juga, apa boleh buat? Baiklah. Kamu yang pesan menu. Pesen yang ini. Yang ini. Sama yang ini. Iya, itu aja. Kamu harus banyak makan. Biar malam nanti kuat. Dapat Sultan, tapi masih pura-pura. Hebat banget. Hal kayak gitu, ngomong sembarangan lagi. Jangan dihiraukan. Ling Feng, kamu lihat apa? Wok di sana itu. Teman baikku waktu sekolah, namanya Chen Feng. Ternyata ketemu kenalan. Nanti aku bantu, bayarin semuanya sekalian. Nggak boleh. Kenapa? Saya mau lihat keadaan dia sekarang seperti apa. Sepertinya ada cerita ya. Makan sama kamu malu banget sini. Bahkan tidak punya ruang VIP, harus duduk di ruang utama. Yan Lei, kamu tenang saja. Aku pasti akan memberikan yang terbaik untukmu. Tunggu saja. Jangan kira makan sekali saja bisa mengubah segalanya. Bagaimanapun kalian berdua bersaudara, kamu tidak bantu dia. Atau, biar dia sedikit bergaya. Kamu tanya aku. Hei, Chen Feng. Ling Feng? Kok kamu ada di sini juga? Wah, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Setelah lulus hidupmu cukup enak ya? Hei, bukankah itu dulu waktu sekolah? Cewek yang kamu suka diam-diam, sekarang sudah dapat, belum? Tapi Yan Li mau memberi aku kesempatan. Masih ada harapan. Kalau begitu kita gabung meja aja makan bareng. Boleh? Chen Feng, ini kan teman miskinmu itu? Pakai jas. Sok-sok jadi orang kaya. Hotel ini standarnya rendah juga ya? Sampai wanita seperti itu bisa masuk. Kamu bilang siapa wanita apa? Siapa yang bilang ya? Dia sendiri yang tahu, Ling Feng. Aku tidak izinkan kamu bicara seperti itu tentang dia. Hei, jangan bilang mau seperti waktu sekolah dulu. Membela dia lagi. Benar-benar seperti anjing yang menggigit orang baik. Ling Feng itu demi kebaikanmu. Kalau aku juga bicara seperti itu tentang kamu, dia pasti juga tidak senang kan? Kalau bukan hidup dari perempuan, apalagi dia putri orang kaya. Mau makan denganmu? Aku hidup dari perempuan. Hei, otakmu ada masalah ya? Tenggorokan? Kalau menurut logikamu, berarti kamu bukan pelacur. Kenapa kamu bisa datang ke tempat seperti ini? Ya, Selamat, host berhasil berdebat, mendapatkan skill pemurnian hati. astaga, sistem ini benar-benar kasih skill. Cuma bisa nggak ngobatin penyakit anjingnya dia? Chen Feng, kamu biarkan dia ngomong gitu sama aku.
Gadis kecil nih, dia perlakuin aku kayak anjing. Aku harus bikin dia bayar. Kamu bisa hubungi stasiun TV? Dia selingkuh sama Tuan Lee. Aku mau bawa guang mereka. Bilang lebih detail. Pak Lee tua nggak waspada sama aku. Sekarang aku juga nggak tahu. Aku mau siaran langsung mereka. Biar mereka hancur reputasi. Oke, aku bantu. Tunggu kabar dari aku. Chen Feng, masih ngapain? Cepat pergi. Sial. Ada apa? Kalian berdua malah kayak nggak akur. Selanjutnya, pertunjukan bagus. Kamu bisa nggak bantu aku hubungi stasiun TV? Teman aku ini perlu bantu. Nggak masalah, keluarga aku bisa bantu. Pemirsa sekalian, sekarang siaran langsung yang dirancang adalah cendekiawan terkenal, Profesor Lee dan Nona Wang Yanli. Siapa? Kalian ngapain nih? Jangan rekam aku. Cepat, keluar cepat. Kamu siapa? Keluar. Jangan rekam. Keluar. Berhenti. Seru banget, ternyata ada hal menyenangkan seperti ini. Betul, siapa sih yang nggak suka nonton drama kayak gini? Kali ini kalian kerja bagus, saya akan kasih investasi 500 juta ke stasiun TV. Terima kasih, Nona Wang. Bisa shutisannya. Gede banget duitnya. Lebih baik uang ini saya yang keluarin aja. Nggak usah, ini investasi saya. Bisa balik modal, sekalian cari untung, bukan ngasih gratis. Investasi 500 juta, balik modal butuh 10 tahun. Sama aja kayak dibuang. Kalau dia ngomong gitu, nggak perlu saya maksain, utang budi ini masih bisa dibayar. Gak nyangka. Kaisengan saya, bikin kamu harus bayar mahal banget. Gak apa-apa, kita berdua kan siapa sama siapa. Oh iya, kamu lagi kerja nggak akhir-akhir ini? Di sini, aku lagi butuh orang kepercayaan. Dulu aku kerja di tempat. Adiknya Wang Yanli. Gajinya kecil, urusannya banyak. Tapi sekarang, sepertinya udah nggak mungkin lagi. Aku ingat kamu dulu. Kuliah manajemen SDM. Kebetulan aku punya perusahaan kecil-kecilan sekitar 10 miliar, kekurangan direktur utama. Bagaimana kalau kamu yang jadi? Aku? Kayaknya aku nggak sanggup deh. Laki-laki nggak boleh bilang nggak sanggup. Dengan kependekan mati demi orang yang mengerti dirinya. Kalimat itu tiba-tiba aku paham sekarang. Mereka berdua udah keluar. Kalian berani membebankan identitas gue. Gak tahu. Semua Killing Feng. Kalau orang habisi dia, itu ulah Wang Yanli. Aku cuma nurut dia. Dasar perempuan licik kamu, berani menusukku dari belakang. Gua hancur, lu juga jangan berharap enak. Dasar keparat kau, berani memfitnahku. Semua ide Ling Feng. Tidak. Loh. Aku yang melakukannya, Shen Feng. Berani-beraninya, kau perlakukan aku seperti ini. Dulu aku bodoh. Sekarang aku tidak bodoh lagi. Kalau aku jadi kamu, sekarang harus segera lari. Pak Tuale tidak akan melepaskanmu. Sudah! Ayo pergi. Direktur utamaku. Apa? Direktur utama? Kamu adalah direktur utama? Ya. Teman saya baru saja memberikannya. Perusahaan ini besarnya puluhan kali lipat dari perusahaan adikmu. Ah! Semuanya sih. Aku umumkan sesuatu, Chen Feng adalah direktur utama baru perusahaan kita. Selamat datang, Pak Chen. Kenapa semua begitu patuh padaku? Tadi aku khawatir karyawan tidak akan setuju. Keterampilan getaran hati yang diberikan sistem, keterampilan kejut, perkataanku adalah takdir, mereka bahkan tidak punya pikiran, tersembunyi sedikit pun. Wah, sobat, kamu benar-benar jenius. Karyawan ini sangat patuh. Tidak ada satupun yang protes. Tentu. Masa aku tega mengecewakan temanku? Ya, akhir-akhir ini, awasi urusan di pabrik, bahan baku dan jadwal produksi. Jangan sampai kacau. Bye. Ling Feng, ada kerjaan besok. Mia Oksui akan pergi ke kota S. Tidak masalah, aku pengawalnya. Tentu saja punya waktu. Besok jam yang sama. Ya. Miok Sue pergi ke kota S. Apa artinya? Apakah ada bisnis dengan perusahaan suri? Keluarga Wang Chengfeng diam-diam saja akhir-akhir ini. Jangan sampai kena tipu. Kalau begitu, cepat sibukkan dirimu, ya. Mao Xue, sekarang di kota S, kamu pasti tidak boleh Bukankah ada kamu di sini? Urusan perusahaan di sana tidak bisa diabaikan. Lalu jika muncul situasi tak terduga dan bahaya, aku pasti akan membawamu secara paksa. Oh,
Bagaimana caranya memaksa? Coba ceritakan. Kakak punya bercanda. Pamanmu mungkin sedang mencari kesempatan untuk melawanmu. Aku tahu. Tapi urusan ini harus berhasil. Kalau tidak, pamanmu akan lebih keterlaluan. Nanti jika ada situasi darurat, ingatlah untuk tetap dekat denganku. Kalau ada apa-apa, pasti akan dekat denganmu. Gadis ini kok malah menggoda aku? Jangan-jangan benar-benar suka padaku. Selamat datang, Ketua Dewan untuk mengunjungi cabang. Beritahu manajer dan eksekutif, rapat dalam 10 menit. Hah? Gak tuh. Orang-orang ini terlalu munafik, pasti tidak berniat baik. Cheng Feng. Dia sudah bertindak, tapi butuh 3 miliar. Sejak hari aku membunuh orang tua Wang Miaosue, sudah tidak bisa kembali. Dan ini harus membuat Wang Miaosue dan bodyguardnya hancur berkeping-keping. 3 miliar. Sepalan. Proposal ini tidak disetujui? Di sini, kamu yang bertanggung jawab, orang-orang itu. Sudah berkeliling di bawah sejak siang. Jangan-jangan musuh Ling Fang. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Mau lanjutkan kerja, tidak perlu peduli dengan aku. Baik. Sebagai pengawal, kemampuanku masih kurang. Aku harus mendapatkan hadiah poin debat. Kalau tidak, Miaosue akan dalam bahaya. Pengawal istana dinasti Shang memang punya kesadaran spiritual. Aliran Tao sudah mengembangkan praktik keabadian selama ribuan tahun. Pendeta Tao dari dinasti Ming di istana memang punya status tinggi. Mereka di sana, setiap gerakan kecil pun terpantau. Sayang. Kesadaran spiritual kamu. Debatmu itu ngaco. Apa kau pernah melihat mereka sendiri? Selamat Tuan, berhasil menyelesaikan pencapaian debat paksa. Hadiah, mata tembus pandang. Kenapa pemandangannya begitu jelek? Tembus gedung. Satpam di lantai bawah sedang menantang resepsionis. Manajer lagi menghalangi staf. Wang Tianshuang lagi main game di seberang. Ciulin dan Wang Chengfeng lagi bertengkar. Dulu Wang Chengfeng membunuh orang tua Miaosue. Ciulin habiskan 3 miliar cari pembunuh bayaran. Kamu mau pergi kemana kau? Gak apa, pergi beresin masalah kecil, lanjutkan saja kerjamu. Hati-hati ya. Tenang. Aku yang paling sayang nyawa sendiri. Dia itu apa hubungannya dengan Pak Wang? Pengawal, tapi Pak Wang terlalu perhatian padanya. Cabang, sudah 80% disusupi Wang Chengfeng. Mulai hari ini, semua orang, barang dan uang harus lewat tanganku. Bos besar, orang yang kita kirim, semua sudah dibunuh oleh bocah itu. Boboha. Kau yang bunuh anak buahku. Hah! Saudara-saudara, hancurkan dia. Astaga, bos, jangan-jangan kau pakai cheat. Emang aku pakai cheat. Satu kata, bagaimana caranya kau melepaskan mereka, saudara-saudaraku ini? Satu kata, uang. Aku tidak akan membunuhmu. 100.000 per orang. Bagaimana? Kau pikir aku ini pengemis? Kalau begitu 1 juta, ini bukan pasar. Jangan tawar-menawar denganku. Kalau begitu, Bu, kau bilang saja berapa? Harga grosir, 100 juta. 100 juta per orang. Tidak mungkin. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Kalau begitu, kalian semua mati saja. Bos! Oke. Bos, aku transfer sekarang. Bos, sudah aku transfer. Wang Chengfeng, dasar brengsek, aku akan membuat seluruh keluargamu membayar dengan Siapa? Cepat pergi! Nah, cepat! Kalau tidak mau mati, cepat pergi. Lama sekali, kamu pergi kemana? Tidak kemana-mana, keluar dan menyelesaikan beberapa orang yang mau membunuhmu. Apa? Tenang,
Orang-orangnya sudah kurus. Tidak terluka, kan? Mana mungkin aku terluka? Justru keluarga pamanmu akan celaka. Pembunuh kira mereka yang menjebaknya. Sekarang para pembunuh itu sedang menuju ke rumah pamanmu. Paman yang melakukannya? Oh, Baru tahu. sebelum pergi, kakek berkata, jangan terlalu keras pada orang lain. Tapi sekarang, Pak Ani, Mereka memang pantas mendapatkannya. kali ini berkat dirimu. Tugas yang seharusnya Larry, hampir saja kau bunuh aku. Dasar sialan. Mau apa kau? Uang? Kau mau berapa? Aku beri. Aku Wang Chengfeng punya banyak uang. 10 kali lipat, 100 kali lipat akan ku beri. Lepaskan kami. Wang! Jangan banyak omong. Hari ini dia harus mati. Raya. Fengge, jangan mati. Shen, Fangga. jangan tinggalkan aku sendiri, Ai. Boleh. Ibu. Fangga. Tunggu aku. Ibu. Ulala, kumohon, jangan bunuh aku. Apa pun yang kau minta, akan kulakukan. Asal kau ampuni aku. Apa saja. Jangan bunuh aku. Anak muda, Ibu mati demi dirimu. kau malah lepas tangan. Ha! Aku beri 1.000 miliar. Semuanya ku beri, okey? 1.000 miliar. Di mana? Di Story Group? Dia pegang sepupuku, Wang Miaoshui. Kau bunuh dia? Aku jadi pewaris. Semua ku beri padamu. Kosong aku! Membunuh Wang Mie-ok-sue. Aku pergi. Ampuni aku, apapun akan kulakukan. Aku pergi. Sekarang juga. Okey, kau bunuh dia. 10 hari lagi, bawa kepala Wang Miaoshui datang tebus nyawamu. Atau... Bang, mau lepasin dia. Tenang aja, nanti ada yang beresin bocah ini. Ayo. Tian Shuang, orang tuamu di mana? Orang tuaku udah meninggal. Dibunuh pembunuh bayaran. Bohong. Kemarin aku masih menelepon dia. Kok tiba-tiba meninggal? Aku cuma punya kamu. Bisa begini? Kakek. Oke. Yang penting kamu jadi anak baik. Jangan seperti dulu. Kakek yang ngurusin lo. Kakek yang bakal biayain lo seumur hidup. Oke, kakek. Aku ke depannya. Semua nurut sama lu. Lu bilang apa? Aku lakukan itu, gue pasti bakal nurut. Kakak. Oke. Tunggu sepupumu pulang. Lo masuk ke perusahaan sepupu lo. Lo di sana harus benar-benar kerja. Denger gak? Hah? Bagian ini diperhatiin ya. Loh, udah balik? Nona besar di mana? Semalam udah pulang, tentu aja nanti anterin pulang. Balik lagi, Uto. Kamu mau? Pak Chen, cek dulu rencana ini bisa apa nggak. Pak Chen, cek laporan. Bro, Maaf ya. gue sibuk terus dari tadi. Ayo, bocah. Semakin punya gaya kayak direktur utama,
Ling Feng, tolong! Miao Xue kena tusuk pisau, lagi dirawat di RS umum. Wang Lao, sebenarnya kenapa? Itu Wang Tianxuang. Dia tadi malam, saat Miao Xue pergi ke dapur, minum air, dia menusuk Miao Xue dengan pisau. Dokter bilang trakeanya robek. Sekarang tinggal satu napas saja. Cepat ke sini. Segera sampai. Auf, Ma. Ling Feng, kamu datang. Miao Xue ada di ruang operasi. Dokter bilang dia sudah tidak tertolong. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Kemarin pulang masih baik-baik saja. Kenapa bisa begini? Aku buta, Wang Tianxuang sama sekali tidak berubah. Dia bilang dia menuangkan air untuk Miao Xue, tapi ternyata dia mengambil. Kamu sekarang cepat ke sana. Paman Wenjang, kalau Miao Xue tidak ada, grup Suri jangan sampai jatuh ke tangan orang. Benar. Kita semua orang Wang. Kamu harus biarkan kami membantu kamu mengelola perusahaan. Miao Xue menderita. Minggir. Kamu mau apa? Aku menyelamatkannya. Kamu mau menyelamatkan pakai apa? Nandi, dari mana datang? Cepat. Rumah sakit kalian. Orang macam apa saja bisa masuk. Panggil satpam. Orang ini gila. Jangan sampai melukai Miao Xue. Panggil satpam, iya. Jangan sampai melukai Miao Xue. Kamu bisa apa? Sis! Aku mengundangnya untuk menyelamatkan Miao Xue. Kalian jangan ribut. Paman besar, Wang Tianxuang menusuknya dengan pisau. Dokter saja tidak bisa. Anak ini Bisa, iya. Dia siapa? Menyerah saja. Biarkan Miao Xue pergi dengan terhormat. Jangan biarkan Miao Xue menderita lagi. Aduh. Orang-orang ini demi uang sampai kehilangan peri kemanusiaan. Wang Lao, kalau ingin aku menyelamatkan Miao Xue, semua keluar. Orang yang tidak berkaitan, segera keluar. Kamu siapa? Berani-beraninya memperlakukan kami begini. Siapa yang tidak berkaitan? Hanya kamu satu orang di sini yang orang luar. Utuh. dari mana datangnya bocah kurang ajar? Tidak takut mati ya? Kalian keluar dulu sekarang. Nanti setelah Miao Xue sadar, kalian baru boleh datang lihat, oke? Jangan dengar omongannya. Dia cuma penipu. Jangan biarkan Miao Xue menderita lagi. Usir si penipu jauh-jauh. Kalian... Kamu jangan cemas dulu. Aku akan suruh mereka pergi sekarang. Kalian sekarang juga keluar dari sini. Cepat. Aduh! Ayo. Ayo pergi. Buang-buang waktu. Sungguh. Hei, ayo. Ayo pergi. Buang-buang waktu. Sungguh. Orang-orang ini bukan memperingatiku, tapi jelas-jelas dendam. Kalau Miao Xue mati, Suri Group jadi milik mereka. Kalau aku selamatkan Miao Xue, mereka tidak dapat apa-apa. Ling Feng. Sekarang Miao Xue sudah lewat masa bahaya. Tinggal minta bantuanmu. Nah, aku yakin. Sekarang kamu masih butuh obat apa lagi? Aku yang urus. Tidak perlu siapkan, aku segera obati. Baik. Wang Lao, lebih baik Anda pergi dulu. Atur sanak saudara Anda, biar mereka tidak ribut lagi. Pil yang diberikan sistem benar-benar ajaib. Organ dan jaringan tubuh Miao Xue semuanya pulih kembali. Ini benar-benar mampu menghidupkan orang mati. Kenapa aku di rumah sakit? Sialan, itu si Yu Tianshuang. Dia masukku dengan pisau. Itu si Wang Tianshuang. Dia menusukku dengan pisau. Ling Feng, apa kau yang menyelamatkanku? Siapa yang nyelamatin lo? Nggak penting. Oh, kamu baru pulih. Jangan jatuh. Ada dokter hebat Ling Feng di sini. Apa yang perlu ditakutkan? Waktu kamu dengar aku kecelakaan, apa kamu panik banget? Urus saja dulu kakekmu dan juga kerabatmu yang lain. Mereka tuh datang cuma buat lihat aku mati atau enggak, biar bisa bagi warisan. Biasa hari raya aja nggak pernah bertamu, sekarang malah datang paling cepet. Kamu hafal banget ya? Kamu kira aku bisa ambil alih grup Suri? Cuma karena aku cucu kakek? Naif. Kamu mau ngapain? Aku jual seni, bukan jual diri. Kamu kan bodyguardku.
Harus jagain aku 24 jam dong. Wang Tianshuang aja berani menusukku, apalagi kerabat-kerabat ini. Tanpa kamu di rumah pun aku bisa ditusuk orang. Dengan kamu ada, aku nggak takut apapun. Kasihan Miao Xue. Kau Miao. Kamu udah sembuh? Itu luka. Luka tusukmu udah sembuh. Kakek, Ling Feng yang turun tangan, luka kecil begini apa artinya? Oh, Ayo kita pulang. Kurung Wang Tianshuang, aku tidak mau ditusuk lagi olehnya. masalah ini kamu yang putuskan. Wang Lao, jangan lakukan itu. Perawat Miao Xue, itu sudah tugas aku. Tidak perlu. Ini budi bayi. Baik, aku akan memberikan setengah harta perusahaan Zuri. Semuanya untukmu. Apa? Ini tidak bisa begini. Ini. Kenapa memberimu setengah grup secara gratis? Kamu tidak suka. Bukannya kamu suka uang. Aman. Kamu gila, grup Suri milik keluarga Wang kami. Bagaimana kamu memberikannya? Kepada orang luar. Iya, betul. Dia berhak apa? Mengambil uang keluarga Wang? Dia berhak apa? Mengambil uang keluarga Wang? Ting, grupku. Aku yang bilang mau kasih ke siapa. Tidak perlu kalian di sini ikut campur. Kakek benar. Ling Feng adalah pengawalku. Apalagi penyelamatku. Mulai sekarang, dia adalah setengah pemilik grup Suri. Kau gadis kecil tahu apa? Suri milik keluarga Wang. Orang luar saja sudah cukup. Kalau mau dibagi, harus dibagi kepada yang bernama Wang. Iya, dikasih ke yang bukan marga Wang. Apa pantas? Di dunia ini, yang bernama Wang ada ribuan orang. Harta Suri cuma segini. Gadi, lah, anjir lagi berapa banyak? Paman, anggota keluarga kita adalah pemuda berbakat. Biarkan mereka masuk ke grup bantu Miao Xue dong. Saham dibagikan ke anak cucu sendiri. Lebih baik daripada dikasih ke orang luar. Baik. Saya sekarang umumkan Ketua Direktur Suri Group adalah Miao Xue. Semua urusan ke depannya dia yang putuskan. Apa? Masa Miao Xue bisa jadi ketua direktur? Belum menikah, ha? Siku sudah keluar. Hari ini harus kasih penjelasan. Suri Group dibangun oleh kakek, dibesarkan ayah. Saya stabilkan. Usaha 3 generasi, hasil kerja keras. Apa hubungannya sama kalian? Dulu, ayah menghadapi kesulitan. Kalian menjauh. Sekarang datang lagi bilang, saya ketua direktur grup. Mau kasih ke siapa? Saya yang putuskan. Kurang ajar. Wang Wenjong, bagaimana bisa punya cucu seperti kamu? Ada orang luar. Berani juga kamu di depan saya. Hari ini, perusahaan ini tidak mau serah, tetap harus serah. Kamu pikir, siapa kamu? Kepala klan saja. 10 tahun lalu, kamu cuma di desa, tukang urus upacara kematian. Sekarang muncul di depan saya, besar kepala. Juri grup saya yang memutus. Apa haknya saya serahkan ke kalian? Wah, tak tahu malu. Wang Miao Xue, saya akan keluarkan kamu dari marga. Setelah mati tidak boleh masuk tanah keluarga. Urus keluarkan dari marga. Apa hakmu? Tanah keluarga punyamu. Saya masih muda, tidak buru-buru mati. Keluarkan aja, saya tidak butuh. Keluarkan aja, saya tidak butuh. Zaman apa sekarang? Masih main-main adat feodal. Wang Miao Xue, kamu gila ya? Ini ketua suku, kakekmu aja hormat setengah. Iya, gimana bisa kamu ngomong gitu? Betul! Hari ini kalau kalian nggak serahin perusahaan, nggak ada yang boleh pergi. Ling Feng, mereka mau mulai berantem. Lan, bodyguard, nggak mau ngatur? Awalnya nggak mau campur urusan keluarga orang. Tapi rombongan ini udah keterlaluan. Seleka? Orang luar berani ikut campur urusan keluarga Wang. Hari ini,
Gue bakal bikin lo ngerasain pukulan. Siapa lagi yang berani ngalangin? Nasibnya sama kayak dia. Mau gimana lagi anjing, bagus gak ngalangin jalan. Kita pergi. Nggak sopan banget. Kayak Kakek bilang ada urusan, pulang duluan. Tadi, kata-kata yang lo ucapin. Poor banget. Nggak takut kakek marah? Mereka semua saudara lo. Kakek nggak peduli, gue juga nggak peduli. Semua dari generasi sebelumnya, yang nyebar cabang, lewat 3 generasi. Siapa kenal siapa? Banyak yang gue nggak kenal. Betapa rendahnya mereka, barusan lo lihat sendiri. Orang kayak gini, pantesan mau ngincer perusahaan Syuri. Ide kakek bagus ya. Lo mau perusahaan Syuri nggak? Coba pikir dulu. Dikasih gratis aja masih ragu. Lo pikun ya. Cepat lepasin gue. Dia Wang Miaoxiu udah mati. Ayah gue juga udah mati. Satu-satunya pewaris lo. Cuma gue. Mau lo nggak punya keturunan. Qian Shuang, kamu sampai sekarang masih belum tahu salah. Aku tahu salah. Aku salah di mana? Keluarga Wang punya bisnis sebesar ini. Kamu serahkan pada seorang wanita. Sejak zaman dulu, mana ada wanita yang memimpin. Grup sumu ini seharusnya milik aku. Grup Sui, ada hubungan apa dengan kamu? Lagi pula saudara-saudara, kamu tega? Aku kira kamu sudah berubah. Siapa sangka kamu, anjing tetap anjing, tidak bisa berubah. Apa dosa yang sudah aku perbuat? Kamu mau apa? Aku cucu kandungmu. Hari ini aku akan membersihkan pintu gerbang sendiri. Aku tidak biarkan Miao Xue terkena darahmu. Aku cucu kandungmu. Kamu demi seorang cucu perempuan, kamu mau bunuh aku? Kamu sudah gila? Kamu bajingan! Kamu binatang. Aku... membersihkan pintu gerbang. Kakek, jangan bunuh aku. Beri aku grup suri. Aku akan bertobat. Aku akan merawatmu di hari tua. Ya. Aku akan merawatmu di hari tua. Setelah kamu bunuh aku, tidak ada yang merawatmu di hari tua. Harta hanya bisa diberikan pada orang lain. Bahkan jika Miao Xue mati, aku juga tidak butuh kamu. Bahkan jika Miao Xue mati, grup Zuri juga tidak mungkin diberikan padamu. Lagi pula, Miao Xue tidak mati. Dia tidak terluka sedikit pun. Kamu tahu? Tidak mungkin. Aku lihat sendiri dia jatuh ke tanah. Tidak mungkin masih hidup. Sampai sekarang kamu masih keras kepala dan tidak mau berubah. Jangan. Kenapa di rumah ini ada suara tembakan? Ini Tuan sedang di ruang bawah tanah. Mengurus beberapa hal, seharusnya sudah selesai sekarang. Sayang sekali, seluruh keluarga mereka tidak ada yang selamat. Seluruh keluarga mereka meninggal semua. Wang Tianshuang bilang paman dan bibi meninggal di kota es. Kakek! Wang Lao. Miao Xue. Bagaimana situasinya? Sudah ditangani semua.
Jangan biarkan kerabat-kerabat itu datang ke rumah. Mereka terlalu tidak tahu malu. Apa hak mereka memaksa aku menyerahkan perusahaan? Miao Xue, kerabat-kerabat itu, semuanya dari garis Huanmu. Meskipun agak keterlaluan. Mereka juga cari uang. Kamu bersikap baiklah pada mereka. Kakek, kamu terlalu baik pada mereka. Jadi mereka makin seenaknya. Aduh. Sudahlah, ini tidak usah dibahas. Hari ini, kebetulan Ling Feng juga ada di sini. Kita makan bersama saja. Jangan menolak. Baik. Kalau begitu. Kepala pelayan, kita siapkan makanan. Baik. Kenapa kerabat-kerabat ini datang lagi? Lihat mereka langsung kesal. Awak ini. Kamu harus hormat pada kakek. Kalau bukan demi hormat pada kakek, aku sudah tidak akan biarkan mereka masuk. Oh, menurutmu, bagaimana sebaiknya aku membagi saham? Haruskah semua pemegang saham itu aku usir? Ini tidak perlu terburu-buru. Kamu selalu bilang tidak usah buru-buru. Coba pikirkan caranya dong. Aku pikir dulu. Untuk sementara tidak usah diberikan kepadaku. Apa kamu jijik sama aku? Mana ada... Kenapa dia balik? Keluar dong! Bukan. Teman kecil. Lalu dia pergi ke luar negeri. Teman masa kecil. Hati rasanya nggak enak. Aku cuma suka dikit sama dia. Masa ia cemburu? Ayo, ini siapa? Ini pengawalku, Ling Feng. Ini Situ Jun. Situ, markas Situ. Halo, namaku Situ Jun. Miao Xue, pengawalmu ini jarang ngobrol ya? Mungkin cuma jarang ngobrol sama kamu aja. Miao Xue pimpin Shuri Group. Dapatkan dia. Keluarga Situ bisa bangkit lagi. Ling Feng penghalang harus disingkirkan. Sobat, Miao Xue wanitaku. Jangan pikiran aneh-aneh. Berapa duit? Kamu kasih harga. Kalau berani lawan, bikin kamu susah di Changhuai. Bikin kamu susah di Changhuai. Nama baik keluarga Situ. Cari tahu aja. Kamu ngomong sama aku? Tawaran baik. Kau... Nggak mau dengar ya? Maaf ya, aku nggak minum. Baik. Pertama kali ditantang. Semoga kamu bisa bertahan sampai akhir. Kamu gila ya? Kita jalan-jalan. Baik. Lihat situasi. Boleh juga. Kita ke ruang pesta sekarang. Silakan. Makan minum yang enak ya. Jangan sungkan. Cemburu ya? Aku adalah pengawalmu, aku harus menjamin keselamatanmu. Sudahlah, apa aku tidak tahu dirimu? Mereka bergandengan tangan. Pasti ada hubungan gelap. Aku harus segera cari cara. Wah, Paman Gendut. Bagaimana bisnis akhir-akhir ini berkat Tuan Situ? Lumayan. Hanya Miao Xue yang akan memberi Ling Feng setengah saham. Pengawal ini juga pantas. Setengah saham, aku harus mengusir Ling Feng pergi, kalau tidak, keluarga Situ akan hancur. Kamu bilang, Situ Jun ini, apakah dia benar-benar tertarik padamu? Menurutku, hari ini kamu malah agak menarik. Sahabat muda, kali ini berkat kamu yang menyelamatkan Miao Xue. Minumlah beberapa gelas lagi.
Wang Lao terlalu menghargai orang luar ini. Bukankah dia hanya seorang pengawal? Iya dong. Bahkan kepala klan pun tidak dihiraukan. Malahan pergi memberi hormat pada pengawal. Miao Qiu, kita berdua pergi memberi hormat pada kakek ketigamu. Saudara! Tadi aku menganggapmu hanya pengawal biasa. Aku memang buta. Aku minta maaf padamu. Aku dalam minum 1 gelas sebagai hukuman. Mendahului dengan minum habis. Situ, Jun ini. Dia malah merakuni aku. Oh iya, bukankah aku punya ilmu pernapasan keras? Saudara, tolong beri muka. Itu, Jung. Kau memakai cara licik begini. Sebenarnya mau apa? Saudara, kau bilang apa? Aku tidak mengerti. Bilang, sebenarnya kamu mau apa? Aku ngomong terus terang. Wang Miaokusui milikku. Kalau kamu tahu diri, tinggalkan keluarga Wang. Kerabatnya menolak kamu. Kamu nggak bakal bisa bertahan. Berapa uang yang kamu mau? 1 juta. Hah, 10 juta. Aku bisa memberikannya padamu. Situ, Jun. Gue punya harta ratusan miliar. Kamu pikir gue butuh uang receh kamu? Kerabat keluarga, Wang. Kamu terlalu menganggap mereka. Obat yang kamu sendiri. Rasakan sendiri. Kamu. Situ Jun, Kakek, ada apa? bajingan ini. Dia berani-beraninya ganggu pelayan kami. Situ Jun, ternyata kamu orang seperti ini. Datang ke rumah kami dan lakuin hal ini. Enggak. Semua gara-gara dia. Obat afrodisiak itu. Dia yang kasih aku. Aku gak punya dendam sama kamu. Buat apa aku celakain kamu? Kamu! Obat-obatan itu jelas-jelas kamu yang kasih aku. Tuan muda, kalau bukan kan, dijebak. Mana mungkin melakukan hal seperti ini? Iya. Iri lihat orang lain lebih baik darinya. Pecat satpam ini sekarang. Nanti bisa berbuat apa aja. Ya! Dia cuma satpam jelek ini. Berani nipu gua? Nama baik keluarga situ kami. Kalian gak peduli lagi. Oke. Begini. Aku punya video dari ruang monitor lobby. Coba lihat. Ya, Untukmu, gimana? Mia Oxwood. Mobil sportku yang beberapa hari lalu masih di bengkel. Kok beli lagi? Suka ya beli aja. Coba aja. Semua sudah datang. Ketua kelas adalah manajer di sini. Katanya harus tunggu 3 jam. Sekarang orang-orang sudah di ruang VIP lantai 2. Lagi pula, ketua kelas juga tanya, apa kamu masih seperti dulu, tidak berguna? Nggak apa-apa. Aku ingin dia lihat. Bagaimana aku tidak berguna? Ternyata kalau orang sudah berdiri tinggi, ejekan yang dulu diperhatikan. Dia benar-benar seperti lelucon. Sudah, ayo kita masuk. Tidak lain adalah teman-teman sekelas, ajang pamer, bicara uang bicara perasaan, nilai diriku cukup untuk mereka. Berjuang beberapa generasi, tidak perlu campur dengan mereka. Dengar gua, bisnis akhir-akhir ini lumayan kan?
Lumayan. Lingfeng ya! Bawa pacar datang, tidak perkenalkan ke semua orang. Ling Fang! Kamu bawa pacar, datang cari makan minum gratis, berani marah-marah. Tahu hari ini semua biaya, siapa yang bayar? Kamu susuk ah? Oi, kamu kecil lucu. Kamu nyindir siapa? Ya Sheng, kamu kenapa? Ada apa? Siapa yang mulai? Siapa yang lakuin? Apa itu kamu? Benar. Aku... Mau apa? Kamu mau coba lagi? Li Shang, jangan samain dengan mereka. Mungkin juga jatuh. Dia cuma ingin cari perhatian. Sebentar, jangan bayarin dia. Ruang VIP bayar per jam. Dia nggak bakal lolos. Ling Fang? Kamu mau numpang aku buat eksis? Aku nggak mau. Nanti aja lihat. Kamu bayar pakai apa? Uang segini doang, terus aja diomongin. Hotel. Bisa beli seluruh hotel ini. Sok banget sih. Kenapa harus bayarin dia? Dia itu cuma benalu. Suruh dia bayar sendiri aja. Benar lu kenapa sih? Aku suka aja ngurusin dia. Kamu nggak berhak ngatur. Bos, jangan gubris dia. Tentu nggak akan gubris dia. Tapi lu, kita kan teman sekelas. Oh, sobat gue, jangan panggil bos mulu. Apa kabar? Ling Feng, sekarang kamu jadi bosnya Chen Feng. Setelah lulus, dapat beberapa peluang. Si sultan cewek ini kasih aku nafkah. Lama-lama jadi mapan. Talk. Dulu Gao Sheng jadi satpamnya si sultan cewek, ngejar si sultan cewek, dianggap kampret, terus dihina di depan orang banyak. Orang miskin juga mau pacaran, jangan di depan dia. Bahasa soal itu, kayaknya dia lagi jengkel. Gao Sheng, aku bukan orang kaya yang kamu bayangin. Jangan kira aku gitu. Gak apa, gak usah dijelasin. Masing-masing ada rezekinya. Gao Sheng, kali ini aku kesini mau minta tolong sama kamu. Aku lagi siap-siap. Bentuk tim keamanan profesional buat nanganin hal-hal yang akan. Kamu lulusan akademi kepolisian, juara bela diri. Kamu mau bantu aku nggak? Perkenalkan, ini adalah ketua dewan direksi grup Suri, Wang Mioxue. Kalau kamu gabung sama kita, nanti kamu jadi kepala keamanan. Serius? Kamu nggak bohongin aku, kan? Serius? Kalau kamu nggak percaya. Kamu benar-benar Wang Mioxue yang dari grup Suri itu, yang asetnya ratusan miliar, ketua Wang. Memang siapa lagi? Aku setuju. Aku ikut kerja sama kamu. Bagus. Aku tunggu kata-kata itu, sobat. Aku kira kamu bakal berputar-putar. Nggak nyangka kamu langsung to the point. Ketua Wang, tim keamanan itu. Yang pimpin aku ya. Kamu cukup bertanggung jawab pada Ling Fang. Dia yang urus keamananku. Kalian semua ikut aja perintah dia. Jadi aku... Manajer keamanan grup Suri, gaji tahunan 3 juta. Kamu cukup layani 3 juta itu aja. Nggak masalah. Gimana? Uang lebih ampuh, kan? Kamu atur personel, siapkan untuk kerjasama dan merger dengan grup Suri. Terus, kita jadi bagian dari grup Suri. Nanti, kamu tetap jadi manajer departemen. Sisanya, ikut aturan grup Suri. Kerja sungguh-sungguh, sesuai peraturan. Nanti gajimu naik. Hei, aku anggap kamu saudara, kamu langsung berkhianat. Cukup, hanya bercanda. Kelihatan tegang sekali kamu. Ling Feng, masih ada yang mau direkrut? Kalau tidak ada, kita pergi ganti tempat untuk menyambut. Tempat ini sungguh tidak bagus. Tidak ada. Kali ini aku datang khusus untuk Gao Sheng. Kalau begitu, buat apa masih di sini? Cepat pergi, tempat ini sungguh tidak bagus, yo. Ayo pergi. Halo semuanya teman-teman, kurang baik dalam menyambut. Aku baru saja selesai membuat kalian semua menunggu lama.
Ketua kelas datang. Mama datang, ketua kelas. Munafik, menjebak teman perempuan untuk tidur bersama, menjual teman laki-laki ke luar negeri, lebih jahat dari Li Sheng, bahkan tidak punya minat untuk bicara. Teman Ling Feng, ya? Jangan marah. Tapi tidak mungkin membuatku sebagai ketua kelas menghukum diri dengan 3 gelas untuk minta maaf padamu. Ling Feng, kamu punya pacar secantik ini, tidak mau memperkenalkannya padaku. Singkirkan cakar anjingmu! Ketua kelas, jangan. Kamu yang hidup. Sombong sekali, dia bahkan meremehkan kita. Kamu suruh dia bayar sendiri, yang lainnya. Aku traktir. Li Sheng, kita semua teman sekelas. Tidak perlu sampai begitu. Tidak usah. Aku, Wang Miaoxue. Bayar bersama. Okey. Mulai sekarang, biaya per jam 10 menit 500. 20 menit jadi 1,000. Minuman kalian masing-masing, tambah 500,000 lagi. Kalian berempat total 6,000. Ling Feng, kartu. Atau tunai. Lucu banget lah aku. Aku Wang Miaoxue, sampai datang ke tempat beginian, 20 menit plus minuman. Cuma 6.000. Jatuh di lantai aja, aku ogah ambil. Tempat beginian, berani juga menyambutku. Ling Feng, kamu harus ganti rugi. Tempat beginian, terlalu mencemarkan martabatku. Nanti ku ajak kamu makan enak. Anting-antingku ini nilainya 80 juta. Bisa beli seluruh hotel Longhua. Lihat aku dengan tatapan begitu. Maksudnya apa? Merasaku pura-pura ya? Aku memang pura-pura, tapi tidak akan di depan sampah kayak kalian. Apa? Anting-antingmu itu nilai 80 juta. Ada uang tunai nggak? Zaman sekarang, siapa yang bawa uang tunai lagi? Aku, beberapa waktu lalu dapat gaji. Ambil sedikit. Ambil 6.000. Bayarin dia. Nanti kantor ganti rugi. Ayo! Ayo. Kalian. Tempat ini, aku juga nggak mau datang. Bersama lagi. Kalau bukan karena Chen Feng, aku nggak bakal datang. Lao Sheng Chen Feng, kalian mau pergi? Nanti jangan ikut reuni. Maaf. Reuni beginian. Dari awal aku emang nggak mau ikut. Mulai sekarang nggak akan pernah datang lagi. Bajingan! Berani ambil perhatian dariku! Wah, Bang Feng, ini mobilmu. Iya, putih banget. Wah, mobil ini hanya ada di surga, bisa ditemui di dunia. Berapa ronda? Keren banget. Astaga, Bang Feng, ini terlalu baru. Aku pengen banget. Gimana? Bosku yang beliin. Astaga, berarti nilai lo pasti miliaran. Feng. Lo ternyata jago sembunyi. Udah, hari ini lagi seneng. Gue traktir kalian makan. Terus kita makan apa? Makanan mewah bebas pilih. Makanan mewah. Kita juga mau pilih. Gue juga mau makan. Udah, mau makan cepet naik mobil. Kalian lihat, apa lagi yang mau dipesan? Hari ini semuanya. Pesan seenaknya aja. Gue mau kaviar dan foie gras, ayam rebus truffle. Kalau gue, babi panggang susu. Fo Tiao Chiang.
Tadi malam, apa kita terjadi sesuatu? Lo harus tanggung jawab sama gue. Gue nggak bilang nggak tanggung jawab. Gimana kalau gue tanggung jawab lagi? Hei Ling Feng, suasana semalam. Enak kan? Usai, jangan usik. Cepat siapin urusan restrukturisasi perusahaan. Siap. Jail! Lo ngapain sih? Halo, aku mau beli cincin berlian. Selamat buat kalian berdua, gue rekomendasiin produk terlaris toko kami. Nama cincin ini adalah jejak. Inspirasi desainernya dari setiap pengantin wanita membentuk lintasan yang berbeda, dan setiap lintasan akan menjadi seorang pengantin yang cemerlang. Beli ini saja. Dan kalian berdua adalah pelanggan. Keberuntungan yang ke-100 di toko, kami beri hadiah kecil. Silakan berbalik, lihat ke kamera di belakang. Nama saya Ling. Nama saya Wang Miaoxue. Hari ini akhirnya kami bersama. Semoga kalian semua bisa menemukan kebahagiaan sendiri, hidup bahagia, berkumpul dengan sempurna.